Shalom saudaraku yang terkasih. Yeremia 29:11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan kata kebetulan. Misalnya, kebetulan saya bertemu orang itu, atau kebetulan saya mendapat pekerjaan ini. Namun sebagai orang percaya, kita memahami bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang disebut kebetulan. Semua yang terjadi, baik hal kecil maupun besar, telah berada di dalam pengetahuan dan rencana Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa Ia memiliki rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Artinya, setiap peristiwa dalam hidup kita, termasuk yang tidak kita mengerti, ada dalam kendali-Nya. Tuhanlah yang mengatur setiap langkah kita. Amsal pasal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita memiliki banyak rencana, dan tidak salah untuk membuatnya. Namun Alkitab menegaskan bahwa hasil akhirnya ada di tangan Tuhan. Setiap pertemuan, kesempatan, dan bahkan kejadian yang terlihat seolah kebetulan, sebenarnya adalah penempatan Tuhan yang tepat waktu. Contoh Alkitab. Rut pasal 2 ayat 3 mencatat bahwa Rut, kebetulan, masuk ke ladang milik Boas. Secara manusia itu mungkin terlihat acak, tetapi sesungguhnya Tuhanlah yang menuntun langkahnya. Dari pertemuan tersebut, lahirlah garis keturunan yang pada akhirnya sampai kepada Raja Daud, dan kemudian kepada Yesus Kristus. Aplikasi. Dalam hidup kita, Tuhan juga mengatur pertemuan-pertemuan yang penting. Orang yang kita temui, kesempatan yang kita peroleh, bahkan lokasi di mana kita berada sekarang, semua dapat menjadi bagian dari rencananya. Masalah pun bagian dari rencana Tuhan. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Rencana Tuhan tidak selalu berarti jalan yang mudah. Seringkali, kita harus melalui tantangan dan kesulitan. Namun bagi Tuhan, masalah bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses pembentukan dan persiapan untuk sesuatu yang lebih besar. Contoh Alkitab. Yusuf mengalami banyak penderitaan, dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, dipenjara secara tidak adil. Namun semua itu mempersiapkan dia untuk menjadi penguasa di Mesir dan menyelamatkan banyak orang dari kelaparan. Kejadian pasal 50 ayat 20. Aplikasi. Mungkin saat ini kita sedang berada dalam situasi sulit dan bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan ini? Percayalah, jika kita tetap setia, Tuhan dapat memakai situasi tersebut untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan orang lain. Percayakan hidup pada rencana Tuhan. Buku terbuka Amsal pasal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kita tidak mungkin memahami seluruh rencana Tuhan. Ada banyak hal yang baru kita mengerti setelah waktu berlalu. Tugas kita adalah mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan menaatinya setiap hari. Aplikasi. Iman sejati berarti berjalan bersama Tuhan walaupun kita belum melihat keseluruhan peta perjalanan hidup. Saat kita mengakui Dia dalam segala hal, Tuhan sendiri yang akan meluruskan jalan kita. Saudara, hidup kita tidak berjalan secara acak. Setiap langkah kita, baik yang kita rencanakan maupun yang tidak kita duga, berada di bawah pengawasan Tuhan yang penuh kasih. Dia tahu awal dan akhir perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, syukurilah setiap kejadian, baik yang menyenangkan maupun yang sulit. Percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar. Taatilah setiap tuntunannya meski belum melihat hasilnya. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena Engkau memiliki rencana yang indah bagi hidup kami. Tolong kami untuk percaya dan taat kepada MU dalam segala keadaan. Ajar kami melihat bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam Engkau, melainkan semua adalah bagian dari karya MU yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.